Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hafizakumullahu taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang cerah ini Allah tabaraka wa taala memberikan nikmat yang begitu besar kepada kula panjenengan semuanya, di mana kita dimudahkan oleh Allah, diberikan kemampuan dan diberikan kemauan untuk bisa hadir dalam pelaksanaan kewajiban kula panjenengan semua di dalam memenuhi hak-hak Allah atas diri kita. Haqqullah 'alal ibad, hak Allah atas hamba-hambanya. Maka kita diberikan kemudahan untuk melaksanakan yang terbaik, yaitu kita laksanakan di masjid-masjid Allah tabaraka wa ta'ala dengan kemudahan-kemudahan yang Allah berikan. Karena tidak semua hamba Allah itu ditakdirkan untuk bisa hadir untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid-masjid Allah. Apalagi jika umurnya masih muda, karena kebanyakan yang hadir di sholat subuh itu adalah usia-usia kasepuhan. Betul nggih Pak? Karena anak-anak muda merasa umurnya masih panjang. Anak-anak muda merasa masa depannya masih jauh. Anak muda masih merasa bukan waktunya untuk mendekat kepada Allah. Itu waktu kalau sudah kasepuhan. Maka alhamdulillah, mungkin usia-usia kita sudah menginjak kasepuhan 50 ke atas. Kalau 40 sampai 50, sepuh betul. Dereng Pak. Dereng. Saya termasuk yang berpendapat belum. Karena saya 44 Pak. Lama kajama dunyaakan Allah. Maka ini sudah menjadi hal yang wajib kita syukuri. Sebagai hamba Allah, kita dipilih, ditetapkan oleh Allah untuk diberikan kemudahan, bisa melaksanakan sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik. Rasulullah alaihi salatu wassalam menyampaikan, athqalu sholatu alal munafiqina sholatul isya wa sholatul fajar. Sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik, kata Rasulullah, adalah sholat isya dan sholat subuh atau fajar wajib. Maka oleh karena itulah, untuk mengukur diri kita ini terjangkit penyakit kemunafikan atau tidak, apakah di dalam menjalankan sholat isya dan sholat subuh kita ringan atau berat. Maka oleh karena itulah, mudah-mudahan datangnya kita di masjid ini bagian dari pembuktian, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita kelapangan jiwa dan rasa syukur kita kepada Allah, serta nikmatnya, serta bersemangat dalam melaksanakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi yang cerah ini, tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini, kalau tidak salah, menjaga ketakwaan di zaman fitnah. Betul? Kayaknya loh Pak ya, kalau saya tidak salah.
Jamaah yang dimuliakan Allah, kita tahu dunia ini semakin tua, semakin menggoda. Betul nonton Pak? Ya. Dulu di zaman kita masih kecil Pak, panjenengan ya, terutama masih kecil, itu dunia maksiat tidak sebanyak zaman sekarang. Dan kemudahan untuk mengakses maksiat juga tidak semudah sekarang. Dulu itu kalau orang mau nonton sing macam-macam Pak ya, itu harus cari tahu dulu linknya. Sing nyewokke bangsa sing film ngono kuwi ning ndi kan. Betul nonton Pak? Betul. Dulu nggak mudah didapatkan. Harus menahan rasa malu. Harus ketemu macam-macam. Orang malu itu menyewa film-film yang tidak yang penuh dengan maksiat. Tapi zaman kita itu nggak usah nyewa Pak. Duduk manis di dalam kamar bisa nonton Pak. Betul atau tidak? Iya. Maka oleh karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, dunia ini semakin tua, semakin menggoda. Rasulullah alaihi salatu wassalam menyampaikan dalam sebuah nasihat, "Inna dunya hulwatun khadirah." Sesungguhnya dunia itu hulwah. Hulwah itu manis. Manis untuk dicicipi. Khadirah dan hijau atau sejuk untuk dipandang. Artinya menarik perhatian. Nah, maka dunia itu memang menggoda, ya. Manis untuk dicicipi dan menarik untuk dipandang. Makanya disebut Rasulullah khadirah, hijau. Makanya kita kalau kadang-kadang lihat uang warna merah sekepok, maka matanya pada hijau. Betul Pak? Ya. Maka artinya menarik untuk dilihat. Maka lihat dunia. Makanya kita kalau melihat sebuah padang rumput yang hijau itu kan menarik, enak untuk dipandang. Tapi kalau kita datang ke Wonogiri misalkan ya, di daerah sana pas musim panas, itu yang kita lihat cuma daun-daun kering kayu jati ya. Maka kurang menarik untuk dipandang. Tapi kalau lautan hijau, rumputan atau hutan ya, itu akan sangat indah dan menarik untuk dipandang. Itulah dunia. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala sudah mengingatkan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ingat, setiap jiwa itu pasti akan mengalami kematian. Dha'iqah artinya mencicipi kematian. Orang akan merasakan kematian. Semua nikmat dunia itu akan berakhir. Akan berganti kehidupan alam yang berbeda. Alam barzakh, kemudian alam akhirat. Maka kata Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah thumma ilaina turja'un. Dan kami pasti akan uji, kata Allah, setiap hambaku itu dengan ujian kebaikan dan dengan ujian keburukan. Dengan ujian yang menyenangkan baginya, dengan ujian yang menyedihkan atau menyengsarakan dirinya, atau sesuatu yang dirasakan tidak enak. Maka semua itu adalah ujian. Maka siapa yang paling baik nilainya untuk menghadapi ujian-ujian tersebut? Maka Allah juga sebutkan dalam surah Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kita semua ini yang paling ahsan amalnya, paling baik. Allah tidak mengatakan aktsaru amala, amal yang paling banyak, tetapi ahsanu amala. Lebih diprioritaskan ahsan. Karena amal yang paling baik itu amal yang paling berkualitas. Paling banyak juga diperhatikan dalam Islam. Tapi kalau banyak tidak berkualitas, bisa kalah dengan yang sedikit tapi berkualitas. Berapa banyak kata para ulama, amal besar tapi menjadi kecil nilainya di sisi Allah. Dan berapa banyak amal kecil bisa menjadi besar nilai di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sangat banyak ayat maupun hadis yang menjelaskan tentang perkara tersebut. Kita tahu ada seorang wanita pezina yang membantu menolong
seekor anjing yang kehausan. Ia rela turun ke sebuah sumur, mengambil air dengan khuf sepatunya, kemudian diminumkan seekor anjing. Jarang orang memperhatikan binatang yang kehausan untuk dia berikan kebaikan kepada binatang tersebut. Tapi ternyata dengan kebaikan yang mungkin dianggap kecil, dia tidak membangun masjid, tidak membangun pesantren, tidak menyumbang triliunan atau miliaran. Itu tetapi hanya sebuah memberikan minum seekor anjing. Tapi dengan ketulisan hatinya, dengan kebaikan dirinya, Allah tabaraka wa ta'ala membalasnya dengan diberikan hidayah. Maka dia pun taubat. Belum lama bertaubat, meninggal diwafatkan oleh Allah, ternyata Allah mengampuni seluruh dosa-dosanya. Maka jamaah dimuliakan Allah, berapa banyak hadis yang menyatakan demikian. Ada seorang wanita yang suka membersihkan Masjid Nabawi. Sampai beliau itu tiap hari datang ke Masjid Nabawi untuk membersihkan masjid. Tanpa disuruh. Tapi dia lakukan dengan penuh kerelaan. Sebuah pekerjaan amal yang mungkin tidak semua orang melirik. Ya. Apalagi sampai mau membersihkan pola masjid. Ya. Betul Pak? Ya. Kadang-kadang kan kok kamar mandi umum itu kan kadang-kadang berbagai macam warna. Pak. Ya. Maka ketika dia mau mengerjakan satu perkara yang mungkin tidak banyak dilakukan orang, dianggap amal itu kecil, tapi dia lakukan dengan tulus, berkualitas lillahi rabbil alamin, hanya untuk Rabb, sang penguasa alam semesta ini, maka amal itu bisa jadi amal yang bisa menghantarkan dia ke dalam surga. Sampai Rasulullah memuliakan seorang wanita yang sangat tidak terkenal, bukan sahabiah besar, yang tidak terkenal, bahkan kematiannya saja Rasulullah tidak diberitahu. Kenapa? Karena orang kecil. Nggak mungkin misalkan, mohon maaf, misalkan ada satpam meninggal, satpam kampung perumahan, terus wali kota diberitahu. Kan nggak mungkin, Pak. Artinya langka. Diberitahu itu kalau yang meninggal kiai besar, tokoh besar, orang kaya, maka diberitahu wali kota untuk bisa hadir. Tapi kalau orang kecil kan jarang. Ya. Maka Rasulullah tetapi mencari kuburan beliau. Maka memberikan penghormatan yang tidak biasa diberikan penghormatan itu kepada sahabat yang lain. Maka itu menunjukkan sebuah amal itu bisa menjadi amal besar selama dia berkualitas. Nah, jamaah dimuliakan Allah, dunia yang kita tempat tinggal ini penuh dengan ujian, penuh dengan godaan. Maka orang yang paling beriman dan paling bertakwa itulah orang yang paling selamat. Dan menjaga iman dan takwa di zaman fitnah, di zaman penuh dengan ujian ini tidak mudah, Pak. Maka oleh karena itulah kita berusaha bagaimana menjaga iman dan ketakwaan dalam jiwa kita. Apalagi kita tahu iman itu bertambah dan berkurang. Al-imanu yazidu wa yankus. Yazidu bitta'ah wa yankusu bil maksiyah. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan segala kemaksiatan. Maka oleh karena itulah, kenapa takwa ini penting, Ustaz? Sangat penting. Kenapa takwa itu penting? Kata para ulama, disebutkan di dalam dalil Al-Quran. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, sesungguhnya bekal yang terbaik itu adalah ketakwaan kita kepada Allah. Itu bekal yang terbaik. Bekal apa, Ustaz? Bekal untuk melakukan semua aktivitas apapun. Jenengan mau menikah, maka bekal yang terbaik adalah takwa. Jenengan mau berbisnis, bekal yang terbaik adalah takwa. Jenengan mau menghadap malaikat mungkar dan nangkir, maka bekal yang terbaik adalah takwa. Maka inilah takwa, bekal yang terbaik. Berapa banyak manusia yang memperhatikan bekal ketakwaan ini dalam melakukan semua aktivitas. Orang mau menikah rata-rata yang dipikirkan adalah harta. Orang mau menikah yang dipikirkan adalah bagaimana dia bisa punya tempat tinggal. Orang menikah, betul itu penting, iya. Tetapi yang jauh lebih penting dari bekal semuanya adalah ketakwaan kita kepada Allah. Dan takwa itu diraih dengan ilmu, Pak. Karena tanpa ilmu, mustahil kita bisa meraih ketakwaan. Kenapa? Karena takwa itu kata Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, takwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah tabaraka wa ta'ala.
Maka itulah takwa. Kalau takwa itu menjalankan semua perintah Allah dan berusaha menjauhi segala larangan-larangan Allah, bagaimana kita akan menjadi manusia yang bertakwa? Kalau perintah-perintah Allah yang mana saja kita tidak tahu. Larangan-larangan Allah yang mana saja kita tidak tahu, bagaimana kita akan menjadi manusia yang bertakwa. Karena takwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Maka dengan duduk di majelis ilmu seperti ini bagian dari upaya kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam satu doanya, sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Karena hidup kita itu kan tujuan utamanya hanya untuk ibadah, Pak. Orang berilmu dengan orang tidak berilmu itu sangat berbeda hidupnya. Orang berilmu itu tidak akan mungkin dia menyanyiakan waktu. Waktu perjalanan, waktu apapun yang dia tidak akan coba lihat. Bagaimana sikap para ulama. Saya baca dalam satu kitab, Qimatuz Zamanu Indal Ulama. Itu kalau saya baca kitab itu, kita nggak ada apa-apanya, Pak. Ya. Disebutkan kisah misalkan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu hidupnya setiap saat, setiap waktu tidak mau disia-siakan. Beliau setiap malam itu membagi malamnya menjadi 3 bagian. Sepertiga untuk tidur di awal malam, sepertiga untuk belajar, sepertiga untuk tahajud, Pak. Ya, itu Imam Syafi'i. Nah, mayoritas hidupnya dengan itu. Bahkan disebutkan, beliau itu kalau nggak ada acara, nggak ada kegiatan, nggak ada apapun, mulutnya tidak pernah diam. Mulutnya selalu berzikir kepada Allah. Bukankah Rasulullah mengatakan, ala ukhbirukum, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairul lakum min infaqid dhahabi wal warik wa khairul lakum min an talqau aduwakum fatatribu anaqahum wa yatribu anaqakum. Qalu bala ya Rasulullah, qala dzikrullah. Sebuah amal yang paling suci di sisi Rabb kita. Sebuah amal yang paling mampu mengangkat derajat kita. Sebuah amal yang lebih baik daripada infak emas dan perak. Yaitu apa? Dzikrullah. Tapi tentunya zikir yang memenuhi 4 kriteria. Apa? Berzikir dengan lisan. Karena zikir itu adalah ibadah qauliyah. Jangan cuma di batin, tapi diucapkan dengan lisan. Ya. Perkara ada suaranya atau tidak, yang penting lisannya bergerak. Yang kedua, yaitu zikir dengan menghadirkan hati dan pikiran. Kenapa banyak orang yang berzikir tapi tidak menghadirkan hati? Buktinya apa? Orang sholat dia berzikir membaca surah Al-Fatihah. Allahu Akbar, takbiratul ihram. Lalu baca surah Al-Fatihah. Setelah dia baca surah Al-Fatihah, baca surah An-Nas. Baru sampai ilahin nas, baru sadar. Aku mau surah Al-Fatihah apa durung kali itu? Ada ngoten niku, Pak? Oh, ada. Itu menunjukkan dia dalam membaca surah Al-Fatihah itu tidak menghadirkan hatinya dan pikirannya. Lah, maka yang ketiga yaitu adanya tadabbur. Nah, tadabbur itu penting, Pak. Agar itu kita disibukkan pikiran dan hati kita itu dengan ayat-ayat Allah. Mengingat Allah tabaraka wa ta'ala. Bukan sholat malah ingat pasar jungke, Pak. Ya. Lah, tetapi betul-betul ingat kepada Allah. Ya. Karena dengan tadabbur itu akan melahirkan kehusukan hati untuk menyibukkan dengan kalimat-kalimat firman Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, baru yang keempat dilakukan dengan penuh keikhlasan. Maka itu akan menjadi amal yang luar biasa. Makanya Imam Syafi'i senantiasa berzikir. Pernah sampai dicukur kumisnya oleh tukang cukur, dirapikan. Itu beliau mulutnya nggak bisa bergerak. Nggak bisa diam. Bergerak terus sampai tukang cukur ngomong kepada Imam Syafi'i. Wah Imam, tolong berhenti sebentar mulut Anda. Nanti kepotong gunting saya. Ya. Kalau Anda bergerak-gerak terus. Ya. Apa kata Imam Syafi'i? Lebih baik engkau memotong bibir saya daripada memotong zikir saya. Itu yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Kita berangkat dari rumah sampai ke masjid ini. Butuh waktu katakanlah 5 menit. Buat apa kalau cuma melongot melakukan rugi, Pak? Betul dapat pahala kita, perjalanan kita ke masjid. Dapat pahala ya. Tapi kenapa tidak dimaksimalkan? Yaitu dengan apa? Berzikir di tengah perjalanan. Silahkan zikir dengan apapun. Mau tasbih, mau tahmid, mau tahlil, mau takbir. Ya, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Terus diulang-ulang. Berapa banyak dosa yang akan digugurkan. Berapa banyak pahala yang akan kita dapatkan.
daripada dosa kita digugurkan dengan boyoan, stroke, mumet, migrain, ya kan repot Pak. Maka lebih baik digugurkan dosa-dosa kita dengan banyak mengucapkan kalimat zikrullah. Kalimat yang akan menggugurkan dosa-dosa kita terutama yaitu istighfar. Karena para ulama sangat menganjurkan orang kalau sudah usia kasepuan Pak, ya, kasepuan pun 50 ke atas ya. Atau mungkin sebagian pendapat 40 ke atas, itu zikir yang paling dianjurkan itu adalah istighfar. Ya, maka itu yang kita perbanyak. Karena dengan istighfar itulah menggugurkan dosa-dosa kita. Daripada dosa kita digugurkan dengan banyak tadi sakit-sakitan, ya, di usia tua kan lebih baik digugurkan dengan zikrullah. Ya, maka jangan dimuliakan Allah. Ini tentang bagaimana pentingnya takwa, yaitu merupakan bekal yang terbaik untuk menjalani kehidupan kita, baik di dunia, di alam barzah maupun di alam akhirat. Yang kedua, kenapa takwa itu penting? Karena takwa itu adalah solusi dari semua permasalahan yang kita hadapi. Wajah-wajah yang hadir di sini kan wajah-wajah punya masalah semua. Ya. Betul Pak? Ya. Siapapun di antara kita pasti punya masalah. Kalau ada orang mengatakan, oh kalau mboten gak ada masalah Pak Ustadz, saya jamin orang itu bermasalah. Ya. Kenapa? Karena dia tidak mampu memahami tentang permasalahan hidupnya. Karena hidup kita itu masalah. Kenapa? Allah mengatakan, latus alunna yauma idzin anin naim. Bahwa sesungguhnya setiap nikmat yang kita dapatkan itu akan dimintai LPJ-nya oleh Allah. Laporan pertanggung jawaban. Berarti masalah betul Pak? Masalah Pak. Bagaimana dia berpikir tidak punya masalah. Anak kita, istri kita yang merupakan amanah, itu nanti akan dimintai tanggung jawab. Kalau anak kita bermaksiat kita biarkan, itu mencelakakan diri kita. Kalau kita punya istri, punya anak, tidak paham agama, karena kita tidak mengajarkan agama kepada anak-anak kita, wah itu akan menjadi malapetaka bagi kita. Kita bisa diseret untuk masuk neraka bersama anak dan istri. Berarti masalah nggak? Masalah. Wong dunianya aja juga pasti punya masalah. Jangan dikira yang naik Alphard, dada-dada, jendela yang dibuka, monggo Pak, monggo nyon sewu lewat. Mungkin kita lihat, penak tenan, wis wonge bagus, bojone ayu, omahe sugih, numpai Alphard, pejabat tinggi, misalkan. Dikira nggak punya masalah? Punya masalah Pak. Rakyat yang rumah diunak-unak bojone terus ya. Atau cicilan Alphard rampung-rampung kan itu. Ya semua orang pasti punya masalah. Nah, solusi atas semua permasalahan kita itu kata Allah tabaraka wa taala yaitu dengan bertakwa. Apa kata Allah dalam surah At-Talaq? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar. Ustaz, katanya ada hadis yang menyampaikan innaka lan tada'a syai'an ittaqa Allah illa a'taqallahu khairum minhu. Bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang kita tinggalkan dari yang haram karena Allah, ketakwaan kita kepada Allah, maka Allah akan berikan ganti yang lebih baik. Saya sudah hijrah Ustaz dari hal yang haram. Saya sudah hijrah dari pekerjaan yang haram. Kenapa kehidupan saya semakin sulit? Kenapa kehidupan saya semakin berat? Nah, maka yang kita introspeksi yang pertama kali adalah pertama, hijrah kita apakah betul-betul karena Allah atau karena yang lain. Dua, apakah kita sudah mendekatkan diri kita kepada Allah atau tidak. Mungkin kita sudah berhijrah, tapi sholatnya keder. Iya. Mungkin kita sudah meninggalkan harta haram, tapi kita masih jauh dari Allah tabaraka wa ta'ala. Itu yang kemudian harus kita paham. Jangan merasa bahwa solusi yang kita dapatkan itu hasil jerih payah kita, bukan. Sekeras-kerasnya kita mau mencari solusi yang terbaik dengan kemampuan terbaik. Kalau Allah tidak mengizinkan solusi itu ada, tidak akan mungkin ada. Meskipun dia mungkin tidak berusaha, hanya mungkin dengan doa saja. Mungkin usahanya sangat kecil. Tapi kalau Allah hadirkan solusi itu hadir, maka pasti akan hadir itu solusi. Ya, mungkin tanpa kita upayakan pun, kalau itu Allah sudah takdirkan, maka solusi itu akan datang. Dan Allah jamin, solusi itu hadir dengan ketakwaan. Coba, Allah sudah gambarkan dalam Al-Quran, sesuatu yang mustahil dalam akal pikiran manusia.
contohnya. Banyak di dalam Al-Quran disebutkan. Contohnya kisah siapa? Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu nabi yang sudah sepuh, istrinya mandul, tapi pengen punya anak. Bayangkan, ini kan nggak logis sama sekali. Ya, kata Nabi Zakaria, istriku adalah Akiro, istri yang mandul. Aku sudah tua, bagaimana aku mungkin punya? Tapi Nabi Zakaria berupaya terus berdoa memohon kepada Allah. Tidak pernah letih dalam berdoa. Dan ternyata Allah kabulkan. Allah berikan anak yang bernama Yahya. Ya, yang belum pernah ada manusia yang bernama Yahya. Ya, maka ini adalah Allah berikan kepada kita bahwa sesuatu yang mustahil itu kalau Allah sudah berkehendak dengan ketakwaan kita maka akan Allah berikan solusi. Maryam binti Imran ketika hamil tua diusir oleh penduduk negeri Bani Israel. Kemudian dia datang di satu tempat kemudian dengan usia kehamilan yang sudah tua mau melahirkan. Di bawah batang pohon korma, di bawah pohon korma, itu beliau butuh makanan. Terus kemudian tidak ada yang mendatangkan makanan. Allah bisa nggak menghadirkan makanan? Bisa. Tapi ketakwaan Maryam, Allah perintahkan kepada Maryam agar menggoyangkan batang pohon korma. Sesuatu upaya nggak logis secara akal. Tapi kalau upaya itu meskipun manusia nggak logis secara akal mereka, kalau Allah ingin menghadirkan pasti akan hadir solusi itu. Apa? Batang pangkal pohon korma itu suruh digoyangkan oleh Allah kepada Maryam agar pohon itu menjatuhkan rutop. Allah tidak menyebutkan tamar, tapi rutop. Rutop itu kurma yang masih muda, masih segar. Ibaratnya masih nyantolnya ke batangnya masih kuat. Berarti kan guncangnya kudu kencang, Pak. Ya, ibaratnya angin lesus kudu sampai terjadi seperti itu. Tapi kenyataan Allah jatuhkan itu. Dengan upaya yang dilakukan oleh Maryam. Itu menunjukkan usaha manusia itu bukan yang menentukan. Tapi Allah lah yang menentukan. Tongkat kecil. Memangnya sakti tongkat ini? Tidak. Yang luar biasa itu Allah. Ketika Nabi Musa sudah terkepung. Di belakangnya adalah pasukan Fir'aun dengan senjata lengkap. Di depannya lautan. Kaumnya sudah terjepit. Ketika kaumnya sebagian sudah putus asa. Ya Musa gimana ini? Maka Musa tetap dengan ketakwaannya mohon kepada Allah. Dan Allah perintahkan untuk memukulkan tongkatnya. Bukan tongkat ini yang sakti, bukan. Tapi Allah yang mengizinkan. Kalau tongkat ini sakti, sesuai dengan kehendak Nabi Musa, nggak mungkin Musa kemudian membawa kaumnya untuk keluar dari negeri Mesir. Ya tidak. Tinggal Fir'aun ditutuk kepalanya rampung, Pak. Ya tidak. Dengan tongkat saktinya bisa menghancurkan gerombolan seluruh tentara Fir'aun bisa. Atau menaklukkan mereka dengan tongkat sakti itu tidak. Jadi yang sakti bukan tongkatnya. Tetapi Allah yang berkehendak melalui tongkat tersebut. Ya. Maka oleh karena itulah. Ini tentang bagaimana orang itu menyandarkan kepada Allah. Bukan dengan pada benda-benda. Maka jamaah dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Inilah betapa pentingnya takwa. Karena takwa itu adalah sumber solusi yang Allah akan berikan dari semua permasalahan yang kita hadapi. Maka menjaga ketakwaan ini perkara yang sangat penting. Kemudian yang ketiga kata para ulama, bahwa takwa ini pembuka pintu rezeki. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa Allah akan berikan solusi dan Allah akan datangkan rizki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Saya itu punya seorang guru, ustadz ya. Sepuh, setruk, istrinya kerja sambil jualan gorengan. Ya. Ketika suaminya wafat, guru kami, maka aset rumah yang merupakan rumah dinas diambil. Kemudian gaji sudah di-stop. Bukankah itu akan lebih sulit bagi kehidupan wanita ini dengan anaknya? Ternyata tidak. Kenapa? Karena Allah memberikan rizki min haitsu la yahtasib. Setelah meninggal suaminya yang dulu saya ketemu itu naik sepeda ontel di kayu untuk jualan gorengan dari kantin satu ke kantin yang lain. Ternyata setelah masa idah berakhir, saya ketemu dengan beliau naik Innova. Bayangkan Pak, dalam waktu singkat. Kenapa? Karena setelah meninggal suaminya,
didatangi, dinikahi duda keren kaya raya. Loh, kan min haitsu la yahtasib, Pak. Kan ngoten, Pak. Ya. Artinya rizki itu Allah datangkan. Loh, siapa tahu panjenengan tuku pohon mangga dinggawo pulang ditandur ning mburi omah ternyata duduk nemu emas 13 kilo, Pak. Ya. Loh, kan ada itu di mana itu? Klaten atau di Purworejo atau mana itu yang bekas kerajaan Majapahit itu. Nah, ada yang terakhir itu saya dapat berita info menemukan kepingan uang perak dan emas seberat 13 kilo, Pak. Iya, di internet itu. Lah, cuman Pak. Dia dapat surat penghargaan itu loh, Pak. Persoalan, Pak, ya. Dapat surat penghargaan sama uang pembinaan. Terus emasnya dijaluk kabeh, Pak. Karena jadi barang purba kalah oleh pemerintah. Wah, ini kalau dalam Islam dolim nggak boleh, Pak. Dalam Islam itu penemu harta karun, harta rikas, itu pemiliknya ya yang menemukan. Maka 80% menjadi miliknya, 20% dikeluarkan sebagai zakat. Jadi kalau pemerintah mau ngambil, dinilai harga pasarannya berapa. Oh, ditimbang emasnya 13 kilo, berarti hanya sekitar mungkin 25 miliar misalkan. Nah, dibayar oleh pemerintah 80%, 20% nggak usah dibayar, tapi pemerintah mengeluarkan sebagai alokasi zakat itu dibagikan. Baru emasnya diambil, silahkan ya untuk dinas, tidak boleh diambil secara merta. Oh, ini caranya renek sing lapor untuk nemu emas ya. Ya, yang nemu emas langsung kayak surat penghargaan. Nah, ini namanya pembuka pintu rezeki. Takwa itu membuka pintu rezeki. Kemudian takwa itu kata para ulama juga membuka pintu keberkahan. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Andaikan penduduk negeri itu mau beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Itu janji Allah. Ya, kalau enggak bertakwa, gunduli hutan wae kan tadi. Yuk banjir kayu gelondongan, Pak, ya. Maka itu yang terjadi. Allah sudah memberikan contoh gambaran sebuah negeri yang beriman dan bertakwa kepada Allah, yaitu negeri Sabah. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, di mana penduduknya itu kalau mau panen buah-buahan di kebun-kebun milik mereka, itu enggak perlu mete apalagi nganggo genter barang. Penekan itu enggak ada, Pak. Mereka kalau medek, cukuplah keranjang buah ditaruh di atas kepala mereka, lalu mereka masuk kebun, Pak. Masuk kebun, muter ngetet, terus keluar lagi keranjangnya penuh, Pak. Jangan bisa bayangkan, Pak, betapa lebatnya buahnya dan pendek-pendek. Kan nonton, Pak, ya? Nyangkut-nyangkut nih keranjang, terus jiglok-jiglok, penuh sendiri, Pak. Itu yang terjadi. Kenapa? Begitu berkahnya negeri pada saat itu. Maka Allah akan bukakan pintu keberkahan. Buah-buahnya besar-besar, seger-seger, mboten bosok. Nah, sekarang kita lihat, di zaman saya kecil dulu, namanya berimbing, jambu air, itu seger-seger nih, teman-teman, Pak. Itu ya ada ulatnya tapi sedikit, Pak. Lah sekarang, Pak, sawit bosok kabeh, Pak. Ya, betul atau tidak? Iya. Kenapa bisa demikian? Dulu juga sama-sama nggak dirawat, ya tidak, maksudnya nggak dibrongkos, nggak dibungkus, enggak. Terbuka, tapi nyata yang busuk sedikit. Kenapa banyak, kata para ulama? Karena itu menunjukkan banyaknya dosa dan kemaksiatan. Makanya semakin banyak dosa dan kemaksiatan, itu berdampak terhadap keberkahan lingkungan yang kita jalankan. Maka oleh karena itulah, kata para ulama menyebutkan, dulu ketika Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu menjadi khalifah, cucunya Umar bin Khattab, itu banyak didapatkan biji gandum, kalau kita ya biji beras, itu sebesar biji kurma, Pak. Jadi gede-gede, Pak. Jadi juga sithik wis warak, Pak, ya. Makanya itu keberkahan. Tetapi di zaman kita ini buah biji soyo mengkeret, Pak, ya. Maka ya karena banyaknya dosa dan kemaksiatan. Maka kalau kita ingin hidupnya kita diberikan kesejahteraan, keberkahan, maka bertakwa. Lihat, negeri kita ini kaya apa benar, Pak? Kaya. Saya baca dari laporan ESDM, ya saya lupa tahun berapa,
Itu kekayaan Indonesia itu kalau diperkirakan yang masih terpendam di dalam bumi, minyak bumi, nikel, bauksit, emas, tembaga, itu kalau ditotal masih sekitar 200.000 triliun, Pak. Ya. Ini nopo sugih wong Indonesia, Pak. Laporan dari PBB, rakyat Indonesia itu setengahnya masih di garis kemiskinan, Pak. Kan menyedihkan, Pak. Urip susah ya kadang-kadang. Mulai pangan juga berat ya. Makanya sampai ada seorang pejabat, mantan pejabat, dia sampaikan, andaikan kalau tambang-tambang di Indonesia ini dikelola dengan benar, tidak ada mafia korupsi, maka di Indonesia itu enggak ada pajak. Bahkan bisa dibagi tiap orang 20 juta per bulan. Enggak usah mimpi dapat 20 juta. Orang naik pajak itu alhamdulillah, Pak. Ya, pajak kan semakin berat ya. Maka jamaah dimuliakan Allah, ini yang kemudian harus kita paham. Tapi insya Allah saya dapat informasi valid, Pak. Pajak akan dihapuskan, Pak. Ya, betul. Pajak akan dihapuskan. Dan ini informasi ini sangat valid. Saya sudah cek dan saya sudah amati informasi ini. Insya Allah ini bukan omon-omon, Pak. Ya, tapi asli dan ini valid. Pajak apapun terhadap kaum muslimin akan dihapuskan semuanya. Ya. Kapan itu? Waktunya juga sudah diberitahukan, yaitu ketika Nabi Isa diturunkan. Ya. Kalau nunggu Mas Wowo kita abet. Ya. Karena Rasulullah kan menyampaikan, nanti ketika Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa kan diangkat oleh Allah ke langit. Nah, maka akan Allah turunkan kembali ke dunia, karena dia makhluk bumi harus meninggal di bumi. Nah, maka nanti di akhir zaman Allah akan turunkan dengan 4 tugas. 1, membunuh Dajjal. 2, menghancurkan salib-salib. 3, memusnahkan babi. 4, menghapus pajak. Jadi tenang mawon, Pak. Pajak akan dihapuskan. Setuju, Pak? Setuju. Maka jamaah dimuliakan Allah, ini tentang bagaimana pentingnya takwa. Nah, sekarang bagaimana cara kita menjaga ketakwaan? Ya. Pertama kata para ulama, doa, Pak. Karena kita tahu kita ini hamba yang lemah, Pak. Enggak mampu, mati-matian kita berusaha, kalau Allah tidak mentakdirkan tidak akan terjadi. Makanya ketika Rasulullah membaca satu ayat, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini ayat di dalam surah Asy-Syams, ayat yang paling banyak Allah bersumpah. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talah wan nahari idza jallah, sampai 11 kali Allah bersumpah menyampaikan perkara tentang jiwa. Yang paling penting adalah bagaimana menjaga ketakwaan dalam jiwa kita. Maka kata Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah lah yang mengilhamkan dalam jiwa, dalam hati manusia itu ketakwaan dan kefajiran. Allah lah yang menentukan. Maka ketika membaca ayat ini, Rasulullah berdoa. Apa doanya, Pak? Memohon ketakwaan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, itu doa masuk kamar mandi, Pak, ya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ingat, doa itu silahul mukmin, Pak. Jangan pernah meremehkan doa. Doa itu senjatanya seorang mukmin. Ada satu kisah yang panjang, tapi saya singkatkan saja. Ketika Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin, hafidhahullah, seorang ulama di Madinah, dia sedang ceramah melihat ada mantan pegawai penjaga Hajar Aswad itu, Pak. Yang biasanya kalau umroh itu ada yang gelantungan, Pak, ya. Nah, itu dia penjaga Hajar Aswad sudah puluhan tahun. Maka dia ingin mengambil pelajaran dari pekerjaan dia. Maka dia bertanya, wahai fulan, bukankah engkau penjaga Hajar Aswad? Betul, wahai Syekh. Tolong ceritakan kepada kami pengalaman yang paling berkesan ketika engkau bekerja di Baitullah. Ya. Maka dia sampaikan, wahai Syekh, ada banyak pengalaman, tapi satu yang sangat menakjubkan bagi saya. Apa? Ketika saya menjaga, ada seorang Maghribi, orang Maroko, dia berdoa di depan multazam. Dia berdoa begini, ya Allah, karuniakan aku anak, istriku lama tidak punya anak, kami menikah lama tidak punya, ya Allah karuniakan anak. Dia sambil menangis dan berdoa terus. Saya ingat wajahnya, karena doanya di depan saya persis. Dan dengan begitu lantang dia mohon kepada Allah. Maka berlalu 18 tahun, hampir 20 tahun, dia datang lagi ke
Masjidil Haram. Saya sebenarnya lupa-lupa ingat. Kayaknya saya pernah melihat orang ini. Dan ketika dia berdoa di depan multazam, saya kaget dengan doanya. Apa doanya? Ya Allah, matikan anak saya. Matikan anak saya. Anak saya durhaka ya Rabb. Keluarga kami, istri saya menangis setiap malam karena ulah anak saya. Ya Allah, matikan dia, matikan dia. Kalau dia bunuh kan dosa besar. Maka dia minta kepada Allah agar mematikan anaknya. Karena dengan matinya anaknya, hidupnya lebih tenang dan bahagia. Maka ketika dia berdoa seperti ini, saya turun dari tempat saya berjaga. Saya tarik dia ke tengah, kemudian saya sampaikan, kenapa engkau doa dengan doa itu? Kata dia, karena anakku durhaka. Maka saya sampaikan, apakah engkau 20-an tahun yang lalu, engkau berdoa minta anak kepada Allah di tempat ini? Iya, betul. Berarti dugaanku benar, kaulah yang pernah berdoa di depan multazam. Maka kata beliau, saya katakan kepada orang itu, demi Allah engkau telah mendolimi anakmu 2 kali. Maka dia kaget, loh, siapa yang mendolimi anak saya? Saya yang didolimi anak saya, kata dia. Tidak, engkau juga berbuat dolim kepada anakmu 2 kali. Kenapa? Saya masih ingat doamu ketika itu. Engkau berdoa kepada Allah, ya Allah karuniakan aku anak, berikan aku anak. Tanpa engkau menyebutkan, karuniakan aku anak yang soleh. Engkau tidak mendoakan soleh anakmu. Itu yang pertama, kedoliman. Yang kedua, anakmu sekarang berada di tepi jurang neraka. Malah kamu dorong masuk neraka. Kenapa? Karena di saat dia durhaka, malah engkau minta Allah mematikan dirinya. Kenapa engkau tidak minta agar disolehkan orang itu? Maka orang itu kemudian menangis, saya tarik. Sekarang kamu doa di depan Hajar Aswad, di depan multazam. Kemudian aku jaga. Akhirnya ditarik dia, di situ suruh berdoa. Akhirnya dia nangis-nangis berdoa kepada Allah. Selesai dia pulang pergi, saya pun merasa lega. Saya berjaga lagi. 2 tahun kemudian dia datang lagi umrah bersama anaknya. Dan dia mengucapkan terima kasih, wahai fulan, wahai syekh. Saya ucapkan terima kasih telah memberikan nasihat kepadaku. Dan sekarang inilah anakku yang sangat kami banggakan sekarang. Saya lihat anaknya begitu soleh. Maka kemudian saya tarik anaknya. Wahai fulan, sebab apa engkau bertaubat? Saya tanya dia. Dia sampaikan, enggak ada sebab apapun. Saya juga enggak tahu kenapa saya bertobat. Karena enggak ada yang menasihati saya. Karena orang tobat itu kadang-kadang ada yang menasihati, atau ada yang memarahi, atau dia kena musibah, baru tobat kan atau ya. Nah, itu enggak ada apapun. Atau melihat keadaan orang, kemudian dia tobat. Tidak ada. Tahu-tahu siang hari, kata dia, saya merasa tahu-tahu ingin ke masjid. Lalu saya ke masjid, tiba-tiba kemudian saya menangis. Lalu tiba-tiba saya ingat akhirat. Akhirnya sejak saat itu saya bersumpah, saya ingin menjadi orang soleh sampai hari ini. Maka saya tanya, kapan terjadinya waktu itu? Dia sampaikan, kalau tidak salah hari sekian, jam sekian, di hari ini, tahun ini. Maka saya cocokkan dengan keadaan bapaknya berdoa di depan multazam, itu tepat ketika bapaknya mengangkat kedua tangannya. Ya. Makanya doa ini silahul mukmin, senjata orang mukmin. Makanya kalau duwe bojo galak sabar. Ya. Doakan agar tidak galak. Paling tidak ya berkurang galaknya. Tapi punya bojo galak itu banyak manfaatnya. Ya. Pertama, nggak perlu nyetel radio, sudah dengarkan radio. Ya. Anggap saja radio tanpa baterai. Ya. Yang kedua, banyak menggugurkan dosa. Ya. Karena diunang-unang kan kadang-kadang loro hati, Pak. Itu insya Allah dosanya banyak berguguran. Ini yukwi bojone dosanya tambah. Lama kajamai dumiakan Allah, semua pasti ada hikmah manfaatnya. Maka kemudian dengan apa lagi selain kita berdoa kepada Allah, yaitu dengan mendekatkan diri kita dengan Al-Quran. Karena itu salah satu menjaga ketakwaan kita. Dan dekatnya kita dengan Al-Quran menunjukkan dekatnya kita kepada Allah. Dan bagaimana cara kita menjadikan Al-Quran itu menjadi benteng dalam kehidupan kita untuk menjaga ketakwaan, yaitu dengan tilawatul Quran. Dan tilawah itu ada 3 hal. 1 qiraah, membaca. 2 mentadaburi, memahami isinya. Yang ketiga berusaha mengamalkan isinya. Baru dia disebut menjadikan Al-Quran itu menjadi imamnya. Tapi kalau sedang sekedar membaca tapi nggak tahu isinya, nggak tahu apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, perintah Allah seperti apa, nah dia masih dianggap meninggalkan Al-Quran. Makanya Al-Quran hanya jangan sekedar dibaca, tapi difahami maknanya. Minimal lah baca terjemahannya. Siapa di sini yang sudah hatam terjemahan Al-Quran, Pak?
baca terjemahnya Pak, bukan Arabnya. Arabnya saya nggak tanya, saya yakin jenengan semua sudah hatam berkali-kali. Tapi hatam terjemahnya loh Pak, ada di sini Pak. Alhamdulillah ada 1 orang Pak. Ya, ada yang lain, ada 2 orang. Sedikit yang membaca terjemahannya. Kenapa? Karena kita orang Indonesia Pak, bukan orang Arab yang tahu makna bahasa Arab kan gitu. Maka kita bacalah minimal terjemahan. Syukur bisa tafsirnya. Itu jauh lebih baik. Tapi minimal terjemah supaya kita tahu apa sih yang Allah sampaikan kepada kita, sehingga tahu pedoman hidup kita. Nah, itu yang kedua, yaitu menjadikan Al-Qur'an itu sebagai sahabat dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, yaitu berusaha menjadikan semua aktivitas kita itu adalah bentuk ibadah. Dengan apa? Dengan 2 cara. 1, niatkan menjalankan semua aktivitas apapun, itu niatkan mencari keridhaan Allah. Yang kedua, lakukan dengan sesuai sunnah Rasulullah SAW. Contoh, kalau kita mau hitung-hitungan Pak, berapa banyak sudah kerugian kita kalau kita meninggalkan sunnah. Pertama, kalau kita mau usaha masuk kamar mandi. Masuk kamar mandi itu berapa kali kita sehari Pak? Anggap aja 10 kali. Biasanya udah kasepuan biasanya banyak kan ya. Anggap aja 10 kali. Kalau kita 10 kali masuk kamar mandi, coba perhatikan. Masuk kamar mandi itu ada sumber-sumber ladang pahala. Apa? 1, kita masuk membaca Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. 1 pahala tersendiri. 2, masuk dengan kaki kiri. Menjalankan sunnah dapat pahala lagi. 3, tidak berlama-lama di kamar mandi. Nggak usah karaokean barang. Sudah, itu sudah dapat pahala. Yang keempat, keluar dengan mengucapkan ghufronaka, dapat pahala. Yang kelima, keluar dengan kaki kanan. Kita jalankan sunnah, baru urusan kamar mandi sudah dapat 5 pahala. Kalau sehari 10 kali, berarti 50 kali dalam sehari ladang pahala kita. Dalam sebulan 1.500. Dalam setahun 18.000. Kalau 10 tahun jenengan masuk kamar mandi tidak pernah memperhatikan adab sunnahnya, berarti jenengan telah kehilangan 180.000 kali ladang pahala. Bayangkan, hanya urusan masuk kamar mandi, belum masuk masjid, keluar masjid, pakai baju, lepas baju, kemudian makan, selesai makan, keluar rumah, masuk rumah, naik kendaraan, turun kendaraan, semua ada sunnahnya Pak. Maka orang yang paling cerdas adalah orang yang paling menjalankan sunnah dalam semua aktivitas apapun. Dan itu akan mendatangkan pahala bagi dia. Argu pahala itu akan terus mengalir. Ya, maka ini yang ketiga. Yang keempat, yaitu memperbanyak istighfar dan taubat. Karena kita tahu takwa itu letaknya di jantung hati kita. Rasulullah menunjukkan at-taqwa hahuna. Maka berarti takwa itu tumbuh dalam jantung hati kita. Padahal hati kita itu, kalau kondisinya rusak, maka pohon ketakwaan itu akan tidak tumbuh dengan sempurna. Kalau kita nanam pohon di pot, atau disirami, kayak pupuk jarang, maka pohonnya stunting Pak, kuntingan Pak. Ya susah berkembang. Tapi kalau kita taruh pohon itu di tanah yang subur, bagus kualitas tanahnya, unsur haranya baik, maka pohon itu akan tumbuh dengan sempurna. Nah, maka sama, pohon ketakwaan ada di dalam jantung hati kita. Maka setiap perbuatan dosa dan maksiat itu akan membuat nuqtatus sauda, 1 bintik hitam. Dan kalau hati kita hitam, maka ketakwaan itu sulit untuk tumbuh baik. Ya, maka oleh karena itulah mensucikan jiwa dengan istighfar dan taubat itu perkara yang sangat penting. Ya, kemudian yang terakhir yaitu mencari lingkungan yang baik. Kalau lingkungan kita buruk, teman-teman kita mau ngajai dugem wae, ya, ngajai karaokean wae, ngajai hilang-hiling yang kurang bermanfaat, maka lebih baik cari lingkungan yang ngajak kita ke masjid, Pak. Ngajak kita untuk datang majelis ilmu, ngajak kita untuk ingat akhirat. Itulah teman sejati. Karena lingkungan itu penting, Pak. Kalau kita hidup di lingkungan yang kurang baik, maka susah kita untuk menjadi baik. Karena lingkungan kita tidak baik. Lingkungan itu pengaruhnya sangat besar. Maka carilah teman-teman soleh, maka kita tidak akan celaka. Maka ini disebutkan dalam Al-Quran, penyesalan orang-orang yang salah dalam mencari teman. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Sudah suruk, Pak? Oh sudah, Alhamdulillah. Suruk jam berapa sekarang? 5.20. Ya.
Syuruk itu terbit matahari, 5.20 itu terbit matahari, mulai terbit, atau sudah naik matahari itu setinggi tombak? Mulai terbit. Ya, berarti kalau 5.20 itu mulai terbit, menurut pendapat jumhur ulama, menurut pendapat jumhur ya, tidak boleh kita sholat. Ya, karena sholat itu dilarang di 3 waktu. Kecuali sholat untuk mengqadha, sholat yang terlupakan. Atau kita lupa sholat misalkan ya, kemudian waktu mau habis atau kita ingatnya di waktu itu ya kita sholat tidak ada masalah, meskipun di waktu terlarang. Tapi kalau sholat di luar itu, maka sebagian ulama menambahkan sholat tahiyatul masjid. Tapi selain dari kedua itu ulama sepakat tidak boleh. Ya, tidak boleh kita sholat, termasuk sholat syuruk atau isyraq, tidak boleh dikerjakan. Ini menurut pendapat jumhur. Meskipun dalam sebagian pendapat madhab syafi'i dibolehkan. Tapi pendapat yang lebih rojih, lebih kuat, jumhur termasuk sebagian ulama syafi'iyah, itu diberikan tambahan waktu. Ya, jadi sampai matahari naik setinggi tombak, ya berarti kalau 5.20 berarti ditambah kira-kira ya minim 10 menit lah. Ya. Sehingga berarti 5.30 baru kita salat. Itu yang lebih aman. Ya, wallahu ta'ala a'lam shawab. Ada pertanyaan? Ya. Sekarang 5.26, masih 4 menit kalau mau sholat isyraq. Ya. Monggo kalau ada pertanyaan 4 menit Pak ya. Kalau ada. Ya. Kalau enggak ada ya. Monggo silakan. Sholat awwabin. Apa yang dimaksud dengan sholat awwabin? Bukan tawwabin loh ya, awwabin. Ya. Tawwab berarti orang-orang yang bertaubat. Kalau awwabin, orang-orang yang kembali kepada Allah. Para ulama menyebutkan sholat orang-orang yang awwabin adalah sholat di mana ketika orang itu disibukkan dengan dunia, dia malah kembali kepada Allah. Contohnya adalah sholat duha. Ini pendapat yang saya dapatkan, artinya orang yang disibukkan dengan bisnis, di mana jam-jam bisnis itu paling mulai ramai kan jam 9, Pak. Mulai toko buka kan jam 9, jam 10. Tapi malah dia datang menghadap Allah untuk sholat duha. Pak. Lah itulah sholatnya orang-orang yang awwabin, yang kembali kepada Allah. Jadi gini, ada satu kunci yang menarik. Amalan yang paling disukai oleh Allah, itu, amalan yang ketika banyak orang tidak melakukan, jenengan melakukan, itu paling dicintai oleh Allah. Seperti sholat malam. Kan kebanyakan orang tidur, Pak. Itu paling disukai oleh Allah. Sholat duha di waktu orang sibuk bisnis. Jenengan lakukan, itu paling dicintai oleh Allah. Termasuk mungkin, ya misalkan, jarang orang ngambah ngeresiki kamar mandi, Pak. Kan ngerti, Pak ya? Terutama tempat-tempat umum atau masjid. Dan jenengan sedekahkan waktu, tenaga, harta, ngeresiki kamar mandi. Mungkin amal itu kecil, Pak. Tapi jenengan lakukan rutin, bisa jadi itu menghantarkan jenengan ke jannahnya Allah. Ya, maka atau membersihkan apapun lah. Yang kira-kira amal itu, makanya kenapa Rasulullah dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, puasa paling banyak itu di bulan Sya'ban, Pak. Kenapa? Karena bulan Sya'ban itu bulan yang kejepit di antara dua bulan mulia. Bulan Rajab bulan ini dan bulan Ramadan. Kalau 2 bulan mulia, Rajab bulan suci, bulan haram, bulan Ramadan bulan mubarak, bulan diberkahi, paling mulia, maka orang akan semangat di bulan ini, kan itu. Mayoritas orang semangat. Tapi bulan Sya'ban itu biasanya lerense, Pak. Kan nonton Pak ya. Bar Rajab semangat ibadah, nanti Ramadan juga semangat, maka kemudian dia lerense. Wah, ayo cah mumpung urung Ramadan, cek Sya'ban. Golek es teh jumbo awan. Ya. Ayo piknik ning gunung kan, mumpung durung Ramadan. Orang banyak melakukan aktivitas dunia, tapi dia justru banyak ibadah, itu lebih dicintai oleh Allah. Itulah orang-orang yang awwabin, orang-orang yang kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam shawab. Monggo, silahkan nenek ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz kan menerangkan, menceritakan Imam Syafi'i kalau berzikir bergerak zikirnya. Ya. Nah, kalau misalnya berzikirnya itu cuma di dalam hati, itu gimana? Ya, bagaimana jika kita berzikir cuma di dalam hati? Boleh enggak? Boleh. Tapi enggak sempurna. Paham? Yang sempurna adalah berzikir itu ya dengan bergeraknya lidah ya, atau bibirnya. Karena zikir itu kata para ulama ibadah qauliyah. Apakah kita zikir dengan hati itu dapat pahala? Insya Allah dapat pahala. Paham?
Tetapi dengan mengucapkan dengan lisannya dan bergeraknya bibirnya, perkara terdengar suaranya atau tidak, tapi bergerak lidahnya, yang itu merupakan bentuk pengucapan, tidak hanya di batin saja, maka itu lebih sempurna. Ya. Karena begini, beda ya lisan sama hati. Beda. Ya. Hati itu letaknya di hati, di batin ya, di jantung hati kita, lisan di lidah kita dan bibir. Ya, maka kan saya bisa saja berzikir tanpa bergerak lidah dan bibir saya, karena saya batin aja. Nah, tapi pahalanya beda dengan yang saya ucapkan. Makanya sebagian ulama mengatakan, kalau kita mau wudhu, misalkan wudhu di luar nggak ada yang di kamar mandi, misalkan perempuan mau wudhu di luar terbuka, dia kalau buka tangannya, buka kakinya, nanti auratnya terlihat pakdi, ya, maka dia wudhunya di kamar mandi, terpaksa di kamar mandi. Boleh. Ketika wudhu kan sangat dianjurkan membaca bismillah, karena di kamar mandi mengucapkan bismillah nggak boleh, kecuali kalimat yang menurut para ulama sangat urgen untuk diucapkan, itu dibolehkan. Ini ijtihad sebagian para ulama, yaitu kalimat la ilaha illallah ketika dia sakaratul maut. Kan bisa jadi dia jatuh di kamar mandi, mau meninggal, arep mengucapkan la ilaha illallah, wedi ning jero kamar mandi, kan itu kan? Tapi betapa pentingnya kalimat tauhid la ilaha illallah diucapkan sebelum wafat, itu sampai ulama beristihad sebagiannya membolehkan. Ya. Karena pentingnya kalimat tersebut. Wallahu ta'ala. Ini ijtihad para ulama. Nah, tapi di luar itu nggak boleh. Buang air besar sambil dikiran. Nah, itu nggak benar. Ya. Itu nggak benar. Bangi maneman Pak Ustadz waktu ini kilang. Jangan, itu malah dosa nanti. Ya. Ya, maka lebih baik zikirnya bacaan bismillah itu kan di dalam kamar mandi, kalau sudah terlanjur masuk, ya sudah bismillahnya dibatin saja di dalam hati. Ya itu lebih selamat. Jangan diucapkan, karena nggak boleh mengucapkan bismillah di dalam kamar mandi. Tapi yang lebih sempurna lagi, sebelum dia masuk, bismillahnya dibaca di luar. Paham? Jadi sebelum masuk dia niat mau wudhu, dia baca doa masuk kamar mandi, kemudian bismillah untuk wudhu. Baru dia masuk, itu jauh lebih baik, karena diucapkan. Wallahu ta'ala alam shawab. Wadah. Terakhir ya, monggo. Misalkan kita di kamar mandi mendengarkan murotal di luar, apakah juga dibolehkan? Oh, dibolehkan kalau cuma mendengarkan saja. Jadi misalnya kita di kamar mandi, Pak. Delala tonggo kita nyetel murotal. Sampainya masjid, Jumatan terus setel murotal. Itu di kamar mandi kita mendengarkan. Ya enggak masalah, mendengarkan loh, Pak. Tapi kalau melu baca ngulangi, ya itu enggak boleh, ya. Oh, sengaja di luar setel. Jadi terus menyiapkan nyetel. Jadi memang sengaja ingin mendengarkan Quran di dalam kamar mandi karena suaranya masuk kan itu kan. Ya. Wallahu ta'ala alam, tapi saya lebih condong tidak perlu, Pak, ya. Ya. Maka kita fokus saja ngeden di kamar mandi. Nanti selesai keluar baru kita dengarkan. Nah ini, karena begini, kalau membunyikan Al-Quran, itu harus bertanggung jawab, Pak. Harus didengar. Misalkan ya, orang nyetel Quran di masjid misalkan, disetel, itu ditinggal, orang didengarkan. Yang masyarakat juga tidak mendengarkan, itu malah dimakruhkan oleh para ulama. Karena nggak mendengarkan, kurang menghormati Al-Quran. Mung disetel, tok nih ditinggal. Koyo Arab turu disetel Quran, terus tinggal turu, Pak. Nah ini kan kurang memperhatikan adab-adab dalam memuliakan ayat-ayat Allah. Ya kalau mau nyetel itu ya didengarkan. Ya ngantuk Arab turu pateni tidur. Al-Quran itu bukan untuk penyanyian tidur, bukan, Pak. Itu untuk didengarkan, difahamkan, kan. Boleh kita mau tidur mendengarkan Al-Quran, tapi kalau sudah mulai ngantuk, mau merem-merem, matikan kita tidur. Ya supaya kita memuliakan. Kecuali jenengan tidur sambil dalam mimpinya mendengarkan Quran itu. Loh, Pak. Bisa nonton, Pak? Kadang-kadang bisa, Pak. Kadang-kadang. Saya pernah mimpi, Pak. Ya, mimpi itu, dalam mimpi saya itu, ambekan saya kok ngerokok, muni ini kok ambekan kok elek kan itu kan, ngerok. Saya bingung apa ambekan saya itu. Saya mau ke rumah sakit periksa yuk. Takut-takut gimana? Dalam mimpi, Pak. Barang saya tangi ternyata kucing di samping saya, Pak. Ngorok, Pak. Ya. Ternyata suaranya sampai mimpi saya, Pak.
Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan yang mau sholat isyraq, kita sholat isyraq. Yang mau pulang, monggo katuran pulang. Ya. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.